Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini, kita kembali lagi nih. Kita masih bersama dengan narasumber kita, seorang wartawan perempuan. Wah, luar biasa. Karena wartawan ini kan dominan laki-laki. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, perbandingannya berapa nih? Berapa persen untuk teman-teman wartawan atau juga jurnalis perempuannya? Kalau jurnalis perempuannya mungkin sekitar 20 ya, 20% tuh jurnalis perempuan. Berarti sedikit dari 10 orang jurnalis, 2-nya hanya perempuan. Iya, berada di tengah-tengah para teman-teman jurnalis laki-laki, gitu. Harus kerja berjibaku malam-malam. Nah, tapi yang ingin saya tanya juga sama Tri ini, serunya menjadi seorang jurnalis itu kan desak-desakan nih, antar itu entah misalnya ada kriminal terus desak-desakan sama aparat keamanan misalnya, atau juga sama teman-teman jurnalis sendiri. Nah, kalau untuk di jurnalis sendiri, ada ini juga nggak, Tri? Sifatnya apa ya? Kompetisi nih. Wah, saya duluan harus dapat berita ini nih dari teman-teman jurnalis yang lain gitu. Kalau kita sih prinsipnya karena sama-sama kerja gitu ya, sama-sama niatnya adalah menginformasikan informasi kepada masyarakat, sepertinya tidak ada yang seperti itu. Jadi memang kita memang dituntut kecepatan dalam menginformasikan, cuma kita juga karena sesama profesi juga kita saling menghargai. Oke, di lapangan semuanya sama begitu ada berita apa langsung share, ada berita ini di sini gitu. Ya, jadi kita sama-sama, karena kita juga biasanya kita ada grup WhatsApp-nya, kemudian ada grup-grup lain gitu ya yang membutuhkan informasi-informasi itu. Dan biasanya karena kan kita bekerja itu kan setiap hari ya Kak, jadi kita bertemu dengan orang-orang itu aja kayak gitu kan. Betul, ketemu ya, itu. Betul, orang-orang itu aja gitu kan. Kalau kita diskusi ya dengan orang itu, kalau kita bekerja dengan orang itu kayak gitu. Jadi kita sifatnya saling menghargai. Kemudian kalau misalnya ada liputan yang memang kerumunan kayak gitu ya, sebagai seorang jurnalis perempuan tentu paling utama adalah keamanan diri sendiri. Oke, apalagi pada saat demo, berarti pernah juga Tri ngeliput demo gitu? Iya, aku pernah di 2019 kalau nggak salah, demo Omnibus Law gitu ya. Dan itu yang menurutku pengalaman yang luar biasa juga, karena ketika bentrok kita kan juga dituntut untuk mengambil gambar. Cuma kan yang paling penting adalah tidak ada berita seharga nyawa gitu ya. Ya kan, jadi kita juga tetap harus keamanan kita juga harus tetap diutamakan. Jadi aku dari atas gedung DPR ternyata ada gas air mata. Jadi ketika gas air mata itu kita nggak bisa berlari tuh, karena gas air mata itu udah menyebar sekawasan DPRD Provinsi Bengkulu, dan larinya adalah kami ke toilet karena untuk cuci muka, karena panas kan gitu. Dari situ aku tahu bahwa ternyata resikonya ini adalah salah satu resiko yang aku harus jalani. Itu pengalaman pertama kali tuh untuk meliput demo yang bisa bilang chaos gitu ya. Iya, yang chaos itu yang pertama kali di 2019 itu, karena posisinya ketika lagi ngambil gambar, kemudian ada lempar batu dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita kan, mereka juga ketika melakukan tindakan anarkis itu tidak melihat ya. Apakah itu temannya, apakah itu profesi jurnalis, ataukah itu aparat kepolisian, dia tidak melihat itu. Jadi sebisa mungkin kita memang harus menjaga keamanan diri sendiri kayak gitu. Oke, nah pada saat itu lari ke toilet cari air, sempat kepikiran saya tobat nggak mau lagi. Pernah kepikiran? Nggak ada bahkan ini kayaknya ini menjadi tantangan lebih besar lagi. Ternyata Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan kehadiran jurnalis adalah menginformasikan itu, bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini melalui jurnalis lah penyuaranya. Jika teknisnya ada di mahasiswa, maka peran jurnalis lah untuk menyampaikan ke seluruh lini masyarakat penduduk Indonesia, khususnya untuk Bengkulu gitu ya, melalui tulisan Kak. Jadi kita balik lagi bermanfaat manusia itu adalah orang-orang yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Jadi tulisan kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain. Jadi tidak ada rasa, waduh nggak lagi, justru semakin motivasi gitu. Iya betul, malah semakin meningkatkan keamanan diri. Selain itu aku juga ada pernah ngeliput kebakaran di Pasar Minggu. Posisi itu kita baru udah sholat subuh. Jadi ketika ditelepon ada kebakaran, ya kita nggak mau ya, karena kita udah menjadi profesi ya kita harus terjun. Posisi itu kita belum ada prepare nih, kita belum mandi, ya udah kita langsung aja tancap gas. Ternyata ketika bertemu di lapangan itu nggak ada jurnalis yang mandi Kak.
Oke. Nggak ada jurnalis yang mandi ternyata. Karena paling utama adalah bagaimana kami menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa sedang terjadi kebakaran, kayak gitu. Jadi ketika mungkin ada masyarakat yang ingin melintasi jalan itu, bisa mengalihkan perjalanannya ke jalan yang lain, gitu. Atau mungkin orang-orang yang punya toko di sekitaran pasar gitu ya, untuk mungkin bisa mengantisipasi agar tidak kena kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kami tidak memikirkan untuk mandi dulu atau dandan dulu, enggak. Yang penting gimana berita ini bisa tersampaikan dengan cepat ke masyarakat. Iya, cepat, betul. Jadi kita nggak ada ketika ketemu tuh sama nggak mandi. Jadi sama kita. Ternyata satu profesi satu semuanya nggak mandi gitu. Sampai siang hari. Wah, luar biasa. Berarti kalau sudah yang namanya terjun kerja gitu sudah lupa waktu, lupa makan gitu ya. Tapi kita semua kan yang kita jalani kan dengan hati ya. Artinya kita artinya dengan hati, jadi kita menjalaninya dengan senang hati juga, menyenangkan. Ya baik lagi kalau kita ingin bermanfaat ya manfaatlah melalui tulisan kita itu tadi. Oke. Jadi buatlah tulisan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, pemirsa Opini. Nah, kalau ditanya ini, Tri ini kan sudah berarti dari kurang lebih 5 tahun lebih kayaknya ya menjadi seorang jurnalis. 2018 sampai 2025 sekarang. Sampai sekarang gitu. Nah, dari sekian banyak yang sudah diwawancarai, sudah banyak ditemui, ngeliput semua kejadian-kejadian yang paling diinginkan sama Tri untuk mewawancari orang. Nah, itu siapa tuh, Tri? Siapa ya? Aku wawancara presiden udah. Gubernur udah. Wali kota udah. Oke, berarti biasanya kan saya pengen nih cita-citanya mau wawancara presiden, tapi Tri udah. Udah. Jadi presiden udah ketika ada satu kegiatan peresmian di Bengkulu, kita melakukan wawancara langsung dengan presiden gitu ya. Preskonnya dengan presiden. Menteri udah sering juga. Gubernur apalagi memang itu udah pertemuan setiap hari. Wali kota dan pejabat daerah sudah. Siapa ya? Artis sudah juga. Kayaknya mungkin kalau aku sih lebih pengen mendengarkan kisah-kisah gitu kan. Jadi aku lebih senang menuliskan feature gitu, kisah-kisah gitu kan. Misalnya ada orang yang misalnya kayak apa namanya itu merubah sampah menjadi uang. Aku lebih suka hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada teman-teman yang mengedukasi misalnya menjadi apa ya, juara kayak gitu. Aku lebih senang yang kayak gitu. Yang bisa menginspirasi orang-orang banyak gitu ya. Dia menginspirasi orang banyak gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga dengan usaha UMKM-nya, aku lebih senang yang kayak gitu. Karena yang lainnya udah memang udah semua kayak gitu. Semua jadi, tantangan sudah dijalani juga. Iya. Wawancara presiden juga pernah. Wah, luar biasa. Sudah berarti untuk kalau soal pengalaman wawancara narasumber sudah nggak bisa diragukan lagi nih. Sudah bertahun-tahun. Nah, kalau untuk dari berbicara yang paling penting adalah dukanya dulu nih. Setelah bertahun-tahun ini yang menurut Tri, waduh inilah duka yang selama ini dirasakan oleh semua teman-teman jurnalis. Apa itu yang paling penting nanti? Ketika ada intimidasi terhadap kinerja jurnalis, itu menjadi luka yang menurut kami memang harus diperhatikan dan menjadi luka yang dalam juga. Ketika ada teman-teman, mungkin ya teman-teman jurnalis kita yang mungkin mendapatkan kekerasan baik fisik maupun non fisik kayak gitu. Kemudian intimidasi terhadap profesi jurnalis, menganggap sebelah mata profesi jurnalis, padahal kita tahu bahwa pers itu adalah pilar keempat demokrasi gitu ya. Itu yang menurutku paling melukai profesi pers itu ya seperti itu. Apalagi ketika jurnalis perempuannya ya, khususnya jurnalis perempuannya yang menjadi korban-korban kekerasan seksual, hal-hal yang seperti itu ya mungkin tidak mendapatkan perhatian lebih gitu Kak. Jadi kita sesama profesi makanya saling menguatkan dan saling berpegang tangan bahwa satu profesi itu kita bukanlah musuh, tapi kita memang ingin menginformasikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, malah juga ada kalau untuk di area peperangan pun yang tidak boleh disentuh orang yang konflik pun dari jurnalis dan juga medis gitu. Tapi masih sering terjadi kita lihat teman-teman dari medis, dari jurnalis yang juga kena imbasnya atau juga dampaknya secara langsung. Nah, kalau pengalaman pribadi pernah nggak mendapatkan intimidasi? Oh, jangan naikin berita ini gitu. Awas kalau atau juga ancaman secara langsung nih ke mungkin ke handphone pribadi, di telepon tengah malam gitu. Kalau yang hal-hal yang seperti itu alhamdulillah tidak ya. Paling pernah ada yang seperti mensomasi gitu ya Kak. Mensomasi bahwa tidak senang bahwa dia diberitakan seperti itu. Karena kita sebagai jurnalis kan terlebih aku ya, aku menuliskan berita itu adalah sesuai dengan informasi yang aku dapat.
Apalagi ketika aku menuliskan itu, aku sudah melalui berbagai tahapan, seperti melakukan peliputan dan wawancara langsung dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya kayak gitu kan. Dan pada saat itu aku memberitakan terkait dengan kasus korupsi. Jadi yang bersangkutan itu tidak terima hal itu dipublis gitu di media aku. Jadi yang menurutku ketika Bapak tidak sedia ya tolong tunjukkan yang mana yang tidak diinginkan. Karena kita juga di jurnalis atau di karya jurnalistik kita ya, kita juga ada namanya hak koreksi, hak jawab, hak tolak dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada dalam aturan. Jadi saya persilahkan Bapak tidak sesuainya, tidak senangnya di mana kayak gitu ya. Karena aku punya buktinya bahwa aku melakukan peliputan secara langsung, aku wawancara dengan ada rekamannya. Setelah itu ya setelah berbicara seperti itu akhirnya saya mohon maaf Mbak ya gitu. Karena kan bukan aku ya, maksudnya aku menjalankan apa yang sudah menjadi tugasku dan aku selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat untuk mendapatkan konfirmasi itu. Kalau misalnya Bapak tidak mau ya silakan ke aparat kayak gitu kan Kak. Karena sudah sesuai sama prosedur ini ya. Iya, betul. Etika pers itu tadi, etika jurnalisnya. Oke, luar biasa sekali. Itulah yang menjadi keseruannya di balik itu semua. Mungkin kalau nggak ada hal gitu flat aja gitu. Betul Kak. Apalagi kalau kita lagi liputan itu kita tuh suka nunda makan Kak. Jadi mungkin teman-teman jurnalis tuh udah tahu kita suka nunda makan. Bukan karena kita tidak sayang dengan diri kita. Kadang kita lagi makan nih, narasumber yang kita kejar lewat. Jadi kita harus kita memastikan bahwa kita akan makan dengan nyaman setelah kita mendapatkan berita yang kita inginkan. Gitu. Begitu lagi nunggu info dari stafnya misalnya, paling 1 jam lagi, masih sempat makan. Begitu makan ternyata nggak bisa kayak gitu. Hal itu menjadi apa ya? Suka-sukanya ketika lagi liputan setiap harinya ada aja hal yang harus lari-larian kejar-kejaran. Iya betul, lari-larian seperti itu kan, mencari angle yang bagus untuk foto berita dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini, pemirsa Opini. Itulah dia tadi, ternyata banyak manfaat dalam menulis di era digital sekarang, bisa juga menghasilkan uang dan jelasnya bisa juga untuk bermanfaat orang banyak. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Opini dan juga sehat-sehat terus, intinya tetap semangat untuk memberikan informasi ter up to date kepada semua masyarakat Provinsi Bengkulu dan seluruh Indonesia, karena ini kan media online ya, bisa dibaca di mana saja seluruh dunia. Dan pemirsa Opini, terima kasih banyak sudah nonton Opini di hari ini. Jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.